Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Jangan lupa bersyukur. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang konsep dalam audit. Sebelumnya, perkenalkan namaku Helvina Angelika. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas pengauditan 2 yang diampu oleh Bu Lulu. Hai Bu Lulu, yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita bahas mengenai konsep dalam audit adalah asersi manajemen. Apa sih yang dimaksud asersi manajemen? Jadi, asersi manajemen adalah representasi manajemen yang digunakan auditor dalam mempertimbangkan berbagai tipe salah saji yang kemungkinan terjadi. Artinya, asersi manajemen ini dinyatakan oleh manajemen terkait kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait dalam laporan keuangan yang digunakan auditor dalam proses mempertimbangkan berbagai salah saji yang kemungkinan terjadi. Asersi manajemen itu ada 5 macam. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Maksudnya, apakah aset berwujud maupun tidak berwujud, liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek, dan ekuitas benar-benar ada atau tidak. Sehingga kita sebagai auditor tidak akan langsung percaya, bukan? Misalnya, perusahaan mengakui bahwa memiliki aset berwujud berupa gedung. Nah, kita sebagai auditor harus langsung mengecek keberadaan gedung tersebut, apakah benar-benar ada atau tidak. Yang kedua, ada kelengkapan. Maksudnya adalah semua transaksi, peristiwa, aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat atau belum. Sehingga kita sebagai auditor perlu mengecek semua transaksi yang ada, misalnya memeriksa faktur penjualan antar perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban. Maksudnya di sini, apakah benar perusahaan ini memiliki hak atas aset-aset yang ada, misalnya mengenai gedung yang tadi kita cek keberadaannya, apakah benar gedung itu milik perusahaan tersebut, sehingga kita sebagai auditor harus mencari bukti kepemilikan dari gedung tersebut. Yang keempat, ada penilaian atau alokasi. Artinya, kita sebagai auditor harus menilai kembali seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan yang disajikan pada laporan keuangan apakah telah relevan pada jumlah yang benar. Yang kelima, ada pengungkapan. Maksudnya adalah apakah suatu komponen diungkap, diklasifikasikan, dan dijelaskan sesuai dengan kerangka pelaporan akuntansi yang berlaku. Misalnya, review kesesuaian pengungkapan yang disyaratkan IFRS dan regulasi lain yang terkait. Apa yang dimaksud materialitas? Materialitas adalah tingkat salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Artinya, kita dapat melihat apakah tingkat salah saji yang terjadi sangat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan, baik pengguna internal maupun eksternal. Selanjutnya ada model resiko audit. Apa sih yang dimaksud resiko audit? Jadi resiko audit ini adalah resiko yang kemungkinan akan terjadi jika auditor dalam memberikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan tersebut terjadi salah saji material. Selanjutnya ada macam-macam resiko dalam audit. Yang pertama ada resiko bawaan, adalah kerentanan saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji material. Jadi resiko bawaan ini resiko yang sudah dideteksi sejak awal karena adanya kerentanan saldo beberapa akun. Yang kedua ada resiko pengendalian, adalah resiko sistem pengendalian internal yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya salah saji material. Jadi resiko itu diakibatkan karena sistem pengendalian internal yang ada tidak dapat mendeteksi adanya salah saji. Yang ketiga ada resiko deteksi, adalah resiko auditor yang gagal mendeteksi adanya salah saji material pada saat audit sudah dilaksanakan dan direncanakan dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku. Nah, untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian ini, resiko yang dapat terjadi dari sisi klien, sedangkan resiko deteksi, resiko yang dapat terjadi dari sisi auditor. Materialitas, resiko audit, dan bukti audit ini saling memiliki keterkaitan, mulai dari resiko audit, kemudian tingkat materialitas, dan yang terakhir bukti audit. Jadi semakin tinggi resiko audit, maka akan semakin buruk. Nah, jika semakin tinggi materialitas, maka bukti audit yang
dibutuhkan akan semakin sedikit. Nah, untuk hubungan resiko audit dengan bukti audit berbanding terbalik, karena semakin tinggi resiko audit, maka akan semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Bukti dalam audit ada dua jenis bukti. Yang pertama, bukti yang bersumber dari data akuntansi yang mendasari, dan yang kedua ada informasi penguat yang diperoleh dari luar maupun dalam perusahaan. Berikut ini urutan dokumen yang paling bisa diandalkan. Yang pertama, ada dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung ke auditor. Misalnya dokumen yang diperoleh auditor yang langsung dikirimkan oleh bank mengenai saldo rekening perusahaan atau saldo rekening pemilik perusahaan. Yang kedua, ada dokumen yang berasal dari luar yang disimpan oleh klien. Misalnya bukti pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh pihak luar yang kemudian bukti tersebut disimpan. Yang ketiga, ada dokumen yang berasal dari dalam yang diedarkan ke pihak luar, misalnya bukti faktur penjualan yang diedarkan ke pihak luar. Yang keempat, ada dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan ke pihak luar. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu ada 10. Yang pertama ada prosedur analitis, yaitu proses melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Yang kedua, inspeksi adalah proses pengecekan yang dilakukan secara langsung secara zigzag. Yang ketiga ada konfirmasi, maksudnya kita sebagai auditor harus melakukan konfirmasi ke pihak luar terhadap hutang piutang dan lainnya tentang kebenarannya. Yang keempat ada permintaan keterangan. Kita sebagai auditor harus tahu mengenai penerapan akuntansi pada perusahaan yang akan kita audit, sehingga kita harus bertanya secara langsung ke pihak yang bersangkutan. Yang kelima ada perhitungan. Kita lakukan pengecekan, misalnya kita hitung uang yang ada di bagian administrasi mengenai dana kas kecil misalnya, apakah nilainya sesuai dengan data yang ada atau tidak. Yang keenam ada penelusuran. Kita lakukan mulai dari bukti transaksi sampai laporan keuangan. Yang ketujuh ada pemeriksaan bukti pendukung. Ini dilakukan dari laporan keuangan sampai bukti transaksi. Yang kedelapan ada pengamatan. Kita sebagai auditor harus melakukan pengamatan apakah perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kesembilan ada pelaksanaan ulang. Jadi auditor melakukan pengajian ulang terhadap laporan keuangan yang ada untuk melihat apakah ada kesalahan pada laporan keuangan sebelumnya. Yang ke-10 ada teknik audit berbantu komputer. Jadi semua pencatatan menggunakan sistem. Jadi kita cari tahu apakah sistem audit tersebut tepat atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.